Shalom. Ketemu lagi sama Komisi Anak GKJ Nanukusuman. Di sini sekarang ada Mbak Dora, ada Mas Ardan, ada Mas Yordan, dan pagi hari ini kita akan bersekolah minggu bersama-sama. Sebelumnya, Happy Sunday buat kalian semua yang ada di rumah. Tetap di rumah karena aman ada di rumah. Dan untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 385, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita pujikan dari awal ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Tuh, dari lagu tadi kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi Mbak Dora, mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik yang ada di rumah. Dan untuk bersyukur atas kasih Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kasih dan anugerah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bisa bertemu secara online Tuhan di sekolah minggu online GKJ Nanukusuman. Berkati kami Tuhan yang akan mengikuti sekolah minggu ini, berikan kami semangat, sukacita Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu ini Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, berkati kami Tuhan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Ya, udah berdiri? Nah, sekarang kita mau tepuk Yesus dulu. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Yesus, yes. Yesus, yes. Iblis, kalah ya. Nah, kita mau lanjutkan lagi dengan angkat satu pujian, Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, boleh duduk kembali. Nah, saat ini kita mau mendengarkan
firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh yang ada di Perjanjian Lama. Kira-kira siapa ya? Dan sebelum itu, kira-kira siapa ya yang membawakan firman pada pagi hari ini? Dan ternyata yang membawakan firman pada hari ini ada Mas Samuel. Dan Mas Samuel sudah siap untuk membawakan firman. Tetap dilihat sampai akhir ya, tetap didengarkan sampai akhir. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya di rumah? Sehat-sehat aja kan? Kita sebagai anak Tuhan harus hidup sehat. Jangan lupa tetap di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Dan stay tune terus channel YouTube GKJ Danu Kusuman. Perkenalkan, nama kakak Samuel Moria Arya Satya. Kakak berasal dari blok Jayasuran Jayatakan. Di sini kakak mau bercerita tentang hikmat Salomo yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3. Sebelumnya ada yang tahu Salomo itu siapa? Ayo siapa? Coba tebak. Apa? Pemutuk ya? Bangsawan? Bukan. Salomo adalah raja ketiga di kerajaan Israel. Yang pertama ada Raja Saul, yang kedua ada Raja Daud, dan yang ketiga ada Raja Salomo. Dia juga memiliki istri dari anak Raja Fir'aun. Suatu hari Salomo pergi ke Bukit Gibeon. Ada yang tahu teman-teman kenapa Salomo pergi ke Bukit Gibeon? Ya, Salomo pergi ke Bukit Gibeon untuk mempersembahkan korban bakaran untuk Allah. Dia mempersembahkan banyak sekali korban bakaran. Lalu dia berdoa, dia sangat serius dalam berdoa. Dan tidak tersadar, dia tertidur dan bermimpi bertemu Allah. Lalu berfirmanlah Allah kepada Salomo. Hei Salomo, apa yang engkau minta dariku? Apa Salomo? Engkau minta apa dariku? Salomo bingung. Dia tidak tahu mau minta apa. Karena dia masih muda dan masih awal menjadi raja. Dia berpikir, aku mau minta apa ya? Minta apa ya kepada Tuhan ya? Lalu dia meminta hikmat pada Tuhan. Ya Tuhanku, berikanlah hambamu ini hikmat, agar hambamu ini bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat, supaya hambamu bisa mengatur seluruh kerajaan yang besar ini dan masyarakat yang banyak sekali ini. Mendengar permintaan Salomo, Tuhan mengiyakan, baik Salomo, apa yang engkau minta pasti akan kukabulkan. Dan ketahuilah, apa yang tidak engkau minta juga kukabulkan. Seperti kekayaan, umur panjang, maupun kemuliaan. Mendengar jawaban dari Tuhan, Salomo akhirnya terbangun dari mimpinya. Dia kaget, ternyata hanya mimpi, dia tidak percaya. Dia menapuk-napuk wajahnya sendiri. Apa ini? Aku bertemu Tuhan, aku sangat senang sekali. Lalu segera bergegaslah dia pergi ke Yerusalem untuk melakukan perjamuan bersama para prajuritnya. Suatu ketika ada 2 orang perempuan bersaudara. Yang pertama sang adik dan yang kedua sang kakak. 2 perempuan ini hidup di dalam rumah yang sama. Lalu mereka mengandung dan melahirkan bayi. Pada suatu malam mereka tidur di kamarnya masing-masing. Sang adik tidur bersama bayinya, sang kakak tidur juga bersama bayinya. Sang adik tidur dengan nyenyak sekali, sampai tidak sadar kalau dia menindih bayinya.
Dia pun terbangun. Dia kaget, histeris melihat bayinya mati. Bayiku, bayiku, kenapa engkau mati? Aku tidak percaya kalau engkau mati. Melihat bayinya yang mati, sang adik ini langsung syok. Dia iri langsung kepada kakaknya. Kakaknya bayinya masih hidup, tetapi bayinya sang adik sudah mati. Lalu sang adik pergi ke tempat sang kakak. Dia melihat sang kakak tidur dengan bayinya sangat lelap sekali. Muncullah pikiran buruk si adik ini. Bagaimana ya kalau aku tukarkan bayiku yang mati, ditukarkan ke bayi kakak yang masih hidup? Bagaimana teman-teman? Tukarkan atau tidak? Lalu sang adik pergi ke kamar kakaknya untuk menukar bayinya. Dia pergi ke kamarnya lagi dan merawat bayinya sang kakak tadi yang hidup. Ketika pagi datang, sang kakak bangun. Dia langsung histeris melihat anaknya mati. Anakku, kenapa engkau bisa mati? Setelah dilihat-lihat, ternyata dia bukan anaknya. Ini bukan anakku, ini bukan anakku. Anakku ada tanda di dahinya. Ini pasti anak adikku. Adik, adik, kamu di mana? Kembalikan anakku. Sang kakak menelusuri setiap rumah. Dia mencari adiknya, namun tidak ketemu. Lalu sang kakak pergi keluar rumah dan akhirnya bertemu sang adiknya. Lalu sang adik pergi ke kamar kakaknya untuk menukar bayinya. Dia pergi ke kamarnya lagi dan merawat bayinya sang kakak tadi yang hidup. Ketika pagi datang, sang kakak bangun. Dia langsung histeris melihat anaknya mati. Anakku, kenapa engkau bisa mati? Setelah dilihat-lihat, ternyata dia bukan anaknya. Ini bukan anakku, ini bukan anakku. Anakku ada tanda di dahinya. Ini pasti anak adikku. Adik, adik, kamu di mana? Kembalikan anakku. Sang kakak menelusuri setiap rumah. Dia mencari adiknya, namun tidak ketemu. Lalu sang kakak pergi keluar rumah dan akhirnya bertemu sang adiknya. Lalu dia bertemu sang adiknya. Adik, adik, kembalikan anakku. Itu anakku, kenapa kau tukarkan dengan anakmu yang sudah mati? Tidak kakak, ini anakku. Anakmu sudah mati, kau jangan mengaku-ngaku. Tidak adik, itu anakku. Aku sangat hafal sekali dengan wajahnya. Anakku memiliki tanda di dahinya. Ini anakku yang kukandung dari rahimku sendiri. Baiklah, kalau maumu seperti itu, mari kita pergi ke Raja Salomo untuk meminta keadilan bagi kita. Baik, siapa takut? Mari kita pergi ke istana. Lalu mereka berdua pergi ke istana untuk menemui Raja Salomo. Sampainya di istana, sang adik ini langsung bicara nerocos kepada Raja Salomo. Raja, rajaku, lihatlah kakakku ini. Dia mengaku-ngaku kalau bayiku yang hidup ini diaku-aku olehnya. Tidak raja, yang digendong adikku itu bayiku. Dia adalah bayiku, aku sangat hafal sekali dengan wajahnya. Mendengar pertengkaran dari kedua saudara ini, lalu raja memanggil prajuritnya. Prajurit, ambilkan pedangku. Bawakan bayi itu ke sini.
Baiklah, supaya adil, bayi ini akan kubelah menjadi 2, supaya setiap dari kalian mendapat tubuh satu persatu. Prajurit, laksanakan. Jangan raja, jangan kau bunuh bayi ini. Aku ikhlas biar bayi ini dirawat oleh adikku. Aku tidak mau bayi ini mati. Tidak raja, tidak, belalah bayi itu supaya adil. Mendengar pertengkaran dari kedua saudari ini, lalu raja tahu siapa ibu yang sebenarnya. Prajurit, berikan bayi itu ke ibunya yang asli. Dan seret perempuan itu ke penjara. Ya, adik-adik, itu tadi sedikit cerita dari kakak. Ternyata ibu asli itu adalah sang kakak. Dia adalah ibu yang asli. Karena seorang ibu tidak mungkin mau melihat bayinya mati. Dari cerita ini, ada yang dapat menyimpulkan apa yang harus dipelajari? Ayo, siapa yang tahu? Ya, kita harus selalu JUJUR, jujur. Terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, kita dianjurkan pemerintah untuk belajar di rumah. Ayo, belajar di rumah loh, jangan kemana-mana, jangan malah piknik, nanti ndak bodoh. Ya, itu sedikit cerita dari kakak ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah. Gimana tadi ceritanya Mas Samuel tentang Raja Salomo, tentang kebijaksanaan Salomo, tentang hikmat Salomo. Kita bisa belajar bahwa hidup di dunia ini, hidup di saat ini kita harus jujur, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan buat adik-adik yang di rumah, jangan lupa tetap di rumah aja, jangan kemana-mana, kalau misal keluar tetap pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan kalau batuk harus ditutup ya. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu ini, kita sama-sama berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu secara online di sini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan tentang firman Tuhan pada hari ini Tuhan, tentang hikmat Salomo dan tentang kejujuran yang harus kami jalani selama hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan di tengah wabah dan pandemi COVID-19 Tuhan, kami berdoa Tuhan pulihkan negara kami, Tuhan pulihkan dunia ini Tuhan, Tuhan pulihkan bumi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menolong kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mengakhiri sekolah minggu kami, berkati Tuhan supaya kasih dan anugerah-Mu tetap melingkupi kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, sekolah minggu ini udah selesai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube GKJ Danu Kusuman, dan tetap nantikan sekolah minggu di minggu depan ya. Jangan lupa tetap di rumah, Tuhan memberkati. Dan buat mengakhiri pada pagi hari ini kita mau angkat satu pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak
yang bergoyang. Demikianlah yang mengasihiku. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.